Mungkin Ketua PKSG menyampaikan kata sambutan singkat. Ya, di grup saya sudah mengingatkan kembali jadwal berikutnya untuk bulan Oktober. Tuan rumahnya itu HKBP. Mudah-mudahan ya teman-teman ini ya mestinya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini itu ya mestinya dari pendeta HKBP ya. Namun karena satu dan lain hal akhirnya sekretaris konven yang menyampaikan. Ya mudah-mudahan nanti saya akan segera hubungi tuan rumah majelis HKBP untuk bersedia dan membawa firman pendeta Lukman Sitorus hadir di tengah kita. Berarti siap ya Pak? Apakah minggu kedua atau minggu ketiga? Dan sesuai dengan kesepakatan kita sebelum menyampaikan firman Tuhan, memperkenalkan sinodenya, jemaatnya, pelayanannya, supaya kita benar-benar mengenal ya secara sinodal maupun jemaat. Nah itu Pak Ketua silakan menyampaikan sesuatu. Apakah ada hal yang harus kita perhatikan bersama? Terima kasih Pak Luther. Sekali lagi terima kasih Pendeta Ferry Ropas sudah tempatnya sudah ditempati dan dipakai untuk bisa digunakan konferensi yang hari ini. Ada beberapa informasi dari pengumuman dari yang pertama dari PPK. PPK itu penyelenggara pemilu kecamatan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara gereja membutuhkan informasi dan juga penyuluhan berkenaan dengan pemilu kada, mereka siap hadir dan siap memberi penjelasan bagaimana runutan atau tatanan pemilu kada tahun ini. Kalau tidak salah kita hanya dua ya, memilih gubernur dan memilih wali kota. Jadi tidak terlalu rumit sebenarnya. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi dari KPU dapat untuk jemaatnya masing-masing ya, bisa menghubungi PPK atau menghubungi saya, nanti saya hubungi KPU untuk menyampaikan penyuluhan tentang pemilu kada tahun ini. Yang kedua, ada beberapa harapan kami kegiatan pemuda berkenaan dengan mengundurkan dirinya Bro Nathan dari Kopram, ketua Kopram. Saya selaku ketua PKSG mengajak beberapa aktivis pemuda yang sudah lama ada di tempat yang tinggi. Saya turunkan lagi para jenderalnya, pemuda-pemuda yang dulu mau dan terlibat di dalam kepemudaan di Kota Sukabumi. Sebenarnya saya membutuhkan Pak Palda juga. Ini ada teman-teman dari MMCC yang muda-muda. Ayo gabung kita sama-sama garap pemuda kita di Kota Sukabumi ini. Kita butuh menggerakkan anak-anak muda kita. Ya, ada Pak Juan juga yang terlibat. Nanti Pak Luki juga bisa terlibat di dalamnya. Saya rindu kita memulai dengan fellowship bersama di tanggal 12 Oktober. Mohon anak-anak muda kita didorong. Ya, kita fellowship kebersamaan di Kota Sukabumi khususnya untuk pemuda yang sudah beberapa tahun ini tidak melakukan persekutuan bersama. Jadi kita akan membuat fellowship bersama tanggal 12 Oktober di hari Sabtu malamnya. Mohon didorong teman-teman untuk kepemudaannya. Itu yang kedua. Dan juga akan ada Youth Camp. Youth Camp ini kerjasama BKSD dengan SART yang kemarin memberikan penyuluhan berkenaan dengan pemimpin-pemimpin gereja juga yang dilakukan di GBI Jagalan ya, artinya di GBI Jagalan akan
membuat youth camp. Youth camp kemungkinan tempatnya tidak jauh-jauh dari kota Sukabumi, yaitu susteran. Susteran itu bisa kita harapkan memang yang kita dorong adalah anak-anak SMA kita yang tergabung di sekolah Sabtu. Ini akan diawasi oleh KCB juga ya, Kantor Dinas Cabang Pendidikan Wilayah 5 yang membidangi kota dan kabupaten Sukabumi. Ini resmi akan diketahui oleh pemerintah. Jadi kegiatan ini kegiatan interdenominasi, dan kita kerjasama tidak dengan gereja, tetapi kerjasama dengan SAP, Lentera Indonesia, Open Doors, ya Open Doors. Jadi kegiatannya tanggal 18 sampai tanggal 20 pagi. Harapannya kalau di Sukabumi itu kan tidak jauh-jauh, akan mudah pulang hari Minggu ikut kebaktian di gereja masing-masing. Itu harapannya. Nanti informasi yang lebih lengkapnya Ibu Messi bisa menyampaikan. Yang keempat, ini berkenaan dengan uang pemerintah yang dibagi-bagi ya. Kemarin Pak Martin sudah menyampaikan, nanti Pak Wikitorus juga akan menyampaikan melengkapi. Ya, harapkan sudah bawa SKTL dan bawa CAP supaya, karena Pak Martin sudah diminta untuk melaporkan ke Kesra ya. Jadi harapannya bisa dilakukan hari ini supaya bisa dilaporkan langsung di menjelang Oktober ya, menjelang Oktober, karena memang kita juga sedang mengusahakan dana hibah yang 20 juta supaya kalau ini sudah dilaporkan dana hibah akan keluar juga gitu ya. 20 juta kita akan sama-sama nanti bicarakan PGIS dan PKSD. Kita sama-sama maju bersama ya dari pemerintah khusus. Yang berkenaan dengan konven konven bulan depan, ya KKPP jangan dipaksa. Jadi kalau hemat saya, daripada kita mengeluarkan banyak tenaga kalau beliaunya nggak siap dan gerejanya menyatakan diri saya selama di sini KKPP tidak aktif dulu di PKSD ya sudah apa-apa. Tapi kalau nanti minta duit harus pakai SKTL ya Pak, itu pemerintah masalahnya. Tetap kita kasih beliau, kita sayangi hamba Tuhan ini supaya kebersamaan kita di pemerintah bisa menjadi berkat bagi pemerintah. Itu saja dari saya. Mungkin Bu Meksi, Pak Sitorus mau menyampaikan dulu. Silakan. Ya, shalom. Saya seperti di tempat ini silau. Memang lagi konser gitu. Izinkan aja terus ini aja silau. Bapak Ibu saudara sekalian, kami menyampaikan bahwa dana dari pemerintah yang untuk 30 gereja sudah ada dananya. Namun kita kesepakatan pembagiannya itu setelah kita Natal bersama. Karena pada dasarnya pada Natal bersama nanti PJ Wali Kota secara simbolik akan membagikannya. Mohon maaf karena kami kurang pengalaman tahun lalu, kami membagikannya di Wisma sebelumnya. Sebelum Natal Desember ada 2 efek sampingnya. Pertama, Esra komplain karena seakan-akan kita kalau dapat uang langsung bagi-bagi waktu itu. Yang kedua, pas Natal para pendetanya separuhnya nggak datang. Untuk karena sudah bagi-bagi, begitu ya, sudah dapat, jadi nggak datang. Nah, oleh karena itu kami tetap menjaga ritual ini. Kita akan bagikan pada waktu itu ya, pada waktu Natal bersama BKSD. Nah, namun syarat-syarat itu dari disebutkan Pak Martin Luther, mohon dilengkapi supaya bisa. Dan memang agak unik, kita harus mengikuti roda daripada permintaan pemerintah. Laporan-laporannya itu harus masuk Oktober ya. Jadi tolong dibantu. Bila memang tidak bisa kita penuhi,
Saya tidak tahu konsekuensinya seperti apa. Apakah mungkin gereja saudara tidak kebagian? Ya, dananya kami kembalikan ke mereka. Kami tidak mau ada indikasi korupsi dari kami, karena ini atas nama PGIS, walaupun BKSD dan yang memprakarsainya dari dulu, tetapi nama yang harus bertanggung jawab ya kami PGIS, sebagai terlebih saya ketua yang menandatanganinya. Nah, di mana dana itu sekarang berada? Ada di kas saya, karena tidak boleh di kas PGIS. Karena kalau di PGIS nanti tidak cair lagi yang pengajuan yang kedua, artinya dananya belum dipakai. Nah, karena dananya ada di saya, ada kepikiran tadinya mau masukin ke deposito, tetapi saya berpikir sebaiknya tidak, maka tidak didepositokan. Mengapa? Karena namanya mulut dan terbatas. Bisa saja wah enak pendeta Lukman dimasukin deposito udah dapat miliaran gitu ya. Padahal modalnya cuma 90 juta, bunganya miliaran. Bisa aja kan? Nama saya hancur, rusak saya. Jadi saya tidak. Mungkin ada bunga mungkin 10.000 sebulan biaya administrasi lah itu. Ya, saya terbuka, saya nggak mau ada dusta di antara kita. Kalau saudara berpikir mau titip di kas saudara, aku nggak berani ngasih. Saudara kabur, saya tergerak. Biarlah tanggungan ini saya pikul, ya. Saya pegang, saya tanggung jawab dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu, ini usul saja. Namanya uang masuk dan uang keluar itu gampang. Itu seperti uang daripada ibu-ibu uang belanja. Suami ngasih uang, udah nggak bisa kembali. Nah, ini benar kan? Kita juga sama. Kalau uang dapet, kas udah susah kembali. Maksud saya apa? Mohon, iuran BKSD itu belum semua memberi. Iuran PGIS juga belum semua memberi. Ini usulan, saya tidak memaksa. Boleh nggak pas nanti hari hanya yang belum bayar langsung dipotong? Karena kalau uang masuk tidak bisa keluar, ya uang ini jangan dipotong, langsung aja dipotong dulu ya. Bendahara setuju dan semua setuju? Karena namanya udah uang, mau bayar iuran susah sekali. Padahal BKSD perlu bergerak, PGIS perlu bergerak. Nah, kalau ada yang nggak setuju tidak apa-apa, tapi yang nggak setuju berharap iurannya langsung aja dilunasi. Gitu. Ini hanya usulan. Oleh karena usulan berarti belum tentu dilaksanakan kalau tidak setuju. Begitu ya. Kira-kira saudara setuju apa tidak? Setuju. Karena itu dua bendahara BKSD dan bendahara PGIS, tolong dicek. Setahun ini udah bayar belum? Yang BKSD tolong dicek udah bayar belum? Nanti pada hari-harinya tanda tangannya itu beda, sudah sesuai akan sesuai dananya dapat. Setiap gereja itu yang sudah ada listnya dapat 3 juta, tapi kalau iuran saudara belum, maka akan dipotong dengan iuran saudara. Biar BKSD bisa bergerak, PGIS juga bisa bergerak. Saya kira itu saja yang boleh kami sampaikan. Silakan Pak. Saya kurang nyimak tadi yang dikembalikan itu uang apa? Ada sisa dikembalikan? Begini, kan ini setiap gereja dapat bantuan 3 juta. Kalau syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh gereja, ya itu harus syarat itu harus dipenuhi dulu. Kalau tidak dipenuhi, kami nggak bisa ngeluarin dananya. Kalau nggak bisa ngeluarin dananya, ya kami bisa open balikin uangnya ke pemerintah. Usulan aja Pak, kalau ada sisa kan tidak diminta oleh Pemda, masuk kas BKSD aja. Yang utama itu bukan begitu Pak. Misalnya nih, gereja Bapak nih syaratnya SKTL dan ini tidak bisa memenuhi itu, Bapak tidak tanda tangan gitu ya, tidak bisa kami laporkan gitu ya. Ya berarti kan gerejanya tidak ngambil duitnya. Kalau kami ambil, ya harus ngomong boleh nggak ini ke PGSD Pak, begitu. Ya, terima kasih. Itu saja. Kami usahakan sih sebenarnya berharap tahun lalu udah bisa, semua berharap bisa. Baik, itu saja sih dari kami. Mari kita jaga untuk pemilu kada ini. Sudah 2 calon ya yang bertemu kita. Udah 3. Yang ketiga saya perlu ikut ya. Oh ya, baru 2, udah 3 ya. Oke, sudah 3. Terserah saudara mau kaji apa.
Saya juga bingung mau pilih siapa. Tadinya mau pilih nomor berapa, ternyata semua penuh. Jadi saya nggak mau ngomong pilih yang mana. Tuhan memberkati saja. Ya, kalau tadinya Pak Rompas yang salah, saya pilih Pak Rompas. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Wakil Ketua PKSG dan sekaligus Ketua PGIS. Sudah 3 kali pertemuan, Pak. Pertemuan yang pertama ada duitnya, yang kedua dan ketiga tidak ada duitnya. Tidak apa-apa, ini masuk YouTube. Tidak apa-apa, kenyataan. Ya, teman-teman, panitia Natal PKSG sesuai dengan surat keputusan PKSG, yaitu GKI General Sakse dan GDI Detesda. Ya, dalam waktu dekat kedua pimpinan gereja akan bertemu membentuk panitia, dan kalau nggak salah pengarahannya waktu itu 27 Desember ya, hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ancang-ancangnya. Jadi tolong teman-teman kalau bisa diupayakanlah tanggal itu tidak berbarengan dengan Natal jemaat saudara. Ya, hari Jumat seperti biasa kita. Nanti mudah-mudahan konvent Oktober bulan depan sudah ada ya semacam rancangan acara begitu ya Pak Pendeta Andi ya. Apakah ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama? Silakan Ibu Nexi. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau menyampaikan kalau ada yang belum punya SKTL, tolong hubungin kami. Ada Bu Cynthia dan saya. Jadi jangan sampai Sukabumi masih terakhir sih hubungin saya Pak Manurung ya, karena beliau yang belum punya dan sekarang sudah punya. Siapa itu ya? Iya Manurung, AKBP. Oh. Pak, ini ada di YouTube. Terima kasih. Untuk Komisi Pendidikan saya perlu menyampaikan Bapak Ibu Saudaraku, takutnya ada rumor di luar yang mulai pendidikan mulai mengarah kepada membawa ke satu gereja. Saya pastikan sampai detik ini bahwa Komisi Pendidikan bersifat netral, tidak membawa payung gereja. Dan Bapak Ibu Saudaraku cek semua, dan kegiatan kami sejauh ini ada Pak Oong, suami gereja beda dengan saya, ada Pak Dusmala beda ya, ada Ibu Hilda dan juga Pendeta Chris. Jadi kami pendidikan itu kalau ada kegiatan tertentu itu tetap kami membawa pendidikan. Jadi itu saja. Nah, yang komisi dengan pendidikan ini kenapa saya harus di depan ini? Karena itu berkaitan dengan izin gembala sidang nanti, walaupun itu KCD, karena SAL yang dalam hal ini interdominasi sudah menyampaikan rundown acara. Kenapa? Tujuannya apa di sini lengkap. Bapak Ibu nanti memang ini belum ada tanggalnya, tapi intinya yang di bawah itu judulnya adalah The Way, dari Yohanes 14 ayat 6 ayat teksnya. Di dalamnya nanti ada sesi pertama itu gambar diri dan citra Allah, ada Yesus Sang Juru Selamat menekankan tentang keselamatan, juga konflik dan musuh, ada juga pengampunan dan anugerah diri dan keluargamu, dan yang terakhir menjadi saksi Kristus. Kalau dari rundown tadinya kalau kita sampai Sabtu ada sesi yang tidak bisa disampaikan, yaitu menjadi saksi Kristus. Jadi ini tujuannya untuk pemuda-pemudi kita
yang SMA kelas 10, 11, 12, kenapa agar Ibar-Asyik tidak mengundang pemuda-pemudi dari sekolah lain, hanya negeri dan ada swasta di dalamnya juga, BRI, karena jumlah menurut data yang kami punya itu kami siswanya saja udah 96, kelas 10 itu 36 menurut database ya. Ada yang PKL memang di Bandung seperti SMK Negeri 3 itu masih PKL, itu 2 orang misalnya. Tapi data kelas 11 30 orang, data kelas 12 itu 30 orang. Jadi cukup banyak siswanya yang saat ini kami layani, dan kami berdoa bapak-bapak gereja atau ibu-ibu gembala ataupun pengerja sekali-kali bisa datang di kelas 10, 11, 12 supaya tahu kami mau ngapain gitu ya. Dan juga kenapa SAL ini, dan semua biaya nanti ditanggung oleh SAL, dan ini transparansi ada, nanti dilaporkan sama kami. Jadi KCD, dan ini menyangkut gembala tadi, kalau menyeberang hari Minggu itu kan harus ada surat yang keluar nanti buat gembala-gembala dari BKSG dalam hal ini melalui Pendeta Martin misalnya, supaya ini payungnya jelas, baik secara KCD, baik secara gembala maupun pelaporan kami ke sekolah-sekolah anak itu ada di mana. Jadi kegiatan ini bersifat BKSG menaungi dalam payung hukum dan juga dalam KCD gitu ya. Nanti panitia lokal kita akan mengkontribusikan pengajar, dan kami akan minta juga dari BKSG supaya panitia ini tidak timpang. Jadi ada monitoringnya, jadi jelas, tidak ada nasihat, tidak ada masukan. Tetapi secara panitia yang secara global memang ini diatur oleh SAL sendiri. Dan bapak-bapak kalau ada usulan mungkin kenapa? Karena dari survei mengatakan ada 55 teraniaya, Indonesia termasuk nomor 42 yang teraniaya. Jadi untuk menguatkan mereka harus dibawa untuk menghadapi konflik, tidak menghindari konflik, tapi bagaimana mereka kuat. Tetapi sebelum mereka kuat, dasar keselamatannya, dasar bagaimana mereka hidup di dalam Yesus itu nanti dimasukkan ke dalam. Jadi bukan bersifat doktrinal gereja tertentu, tetapi dia secara alkitabiah, bagaimana supaya anak-anak kita ini benar-benar kalau mereka nanti tidak di Sukabumi, setidaknya di kampus mereka bisa menolong, karena mereka kelas 12 paling lambat kami itu kelas 12 itu Desember sudah selesai ya, karena itu kurikulum merdeka agak cepat kecuali SMK Negeri di Belanda. Jadi kalau memang diizinkan kami akan rapat dengan SAL ya. Bapak-bapak mungkin nanti ada di dalam grup ini atau menegaskan Pak Kris atau Pak Martin, siapakah yang keberatan gereja, kami tidak akan bisa memanggil anak-anak itu tanpa license dari gereja, karena ini menyeberang sampai jam 12 dan 13 sampai siang dan sudah pulang. Jadi rundownnya pun bapak-bapak sudah bisa dapatkan, tapi ini belum rapi karena tanggal pelaksanaannya kami masih perlu rapat. Apakah dapat juga izin dari gereja? Kalau tidak dapat berarti ini rundown harus dipaksakan sampai Sabtu malam. Sebenarnya acaranya cuma sehari ya, jadinya sangat sehari kalau nggak menyeberang minggu. Karena apa? Anak-anak kemarin sudah setuju, mereka itu masih sekolah sampai jam 4.30. Jadi acara ini kalau terjadi itu dimulai dari malam ya, dari malam Jumat malam. Mereka sesinya itu sangat sedikit ngumpul di Budi Hanamnya itu dimulai dari awalnya itu dari Sabtu sebenarnya lebih gemuknya gitu ya. Jadi kenapa nyebrang sedikit? Karena cuma dari Sabtu, kalau Minggu Jumat malamnya itu mereka sesinya tidak terlalu berat karena nanti ada juga rencana outbound-nya, jadi lebih kepada mereka supaya kuat juga secara fisik, mental dan itu saja mungkin yang perlu disampaikan.
Kris yang perlu menyampaikan itu, supaya kalau diizinkan kami akan dapat dengan SAL, karena mereka mengatur agenda. Kalau tidak diizinkan, tahunnya akan disusun lagi ulang. Baik, salam selamat siang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Siap. Ya, melanjutkan yang dikatakan Bu Meksi, kita sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu, semua bapak-bapak gereja, ya, bukan pendeta, gembala, bapak-bapak gereja, artinya pengambil keputusan, gitu ya. Bisa gembalanya keputusan, bisa pendeta dan majelis kalau presbiter begitu. Jadi kita sangat memohon supaya generasi muda kita ini ada kemajuan begitu ya, khusus untuk Kota Sukabumi. Karena kemarin siapa yang ngomongnya, generasi Z ini generasi yang paling sulit begitu infonya ya. Generasi yang paling sulit dibentuk, diajak begini begitu paling susah. Generasi Z, anak-anak kita yang sekarang SMP SMA. Nah, kalau gereja kita nggak mengambil satu sikap keputusan, maka bisa hilang begitu. Jadi kita sama-sama menolong mereka. Jadi nanti kita akan share ya di grup konven supaya ini kalau itu ada respon yang baik untuk kita bisa mengambil langkah berikutnya. Kemudian Bapak Ibu berkenan dengan hari ini kita akan adakan penandatanganan. Tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Lukman. Hari ini kenapa dilakukan? Karena kemarin Kesra sudah menghubungi saya untuk segera melaporkan, memberikan laporan penyerahan dana insentif dari pemerintah kota kepada gereja-gereja, 30 gereja. Kalau laporan itu belum, maka yang 20 juta belum bisa diproses, gitu. Jadi saya sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu. Hari ini penandatanganannya sampai akhir September. Setuju Bapak Ibu ya? Karena Oktober saya harus masukkan supaya yang 20 juta itu bisa saya ajukan lagi, gitu. Karena kalau ini belum dikembalikan, mengajukan lagi jadi persoalan bagi Kesra, begitu. Infonya begitu. Jadi saya mohon Bapak Ibu gereja-gereja yang masih belum ada SKTL harap dikejar. Hubungi ini 30 ini, ada Ibu Siti, Ibu Meksi, Ibu Nur. Mereka saja yang didorong supaya mereka menghubungi Pembimas Jawa Barat, begitu. Jadi mereka didorong gitu, untuk terus menghubungi supaya itu segera, begitu ya. Jadi ini bisa segera realisasi. Nah, nanti cashnya, uang cairnya itu nanti Desember tanggal 27. 27 itu nanti langsung dikasih Bapak Ibu. Jadi nggak usah serang-serang lagi KTP. Waduh, di tempat nakal kita bukan mau ngumpul-ngumpulin KTP, gitu. Jadi 27 Desember itu tinggal gereja ini ambil checklist kasih. Jadi lebih cepat, gitu ya. Kita udah capek, udah nakal, ngurusin ini lagi gitu loh. Gitu. Jadi gimana kerjasamanya supaya selama September penandatanganan dan ini kelengkapan syarat ini bisa segera, gitu ya. Nah, nanti setelah ini masih ada lagi Pak Pendeta Luther? Nggak ada ya? Maksudnya ada lagi mau bicara Bapak Ibu setelah ini? Ya kalau nggak ada saya ini terakhir ya. Nanti saya akan serahkan langsung ke Pak Pasti Tarigan yang akan mengkolek ini bersama Ibu Pendeta Sherly Kambuni. Sekaligus memperkenalkan Bapak Ibu, Ibu Pendeta Sherly adalah Wakil Sekretaris Umum PGIS yang lalu. Kita berkenalan buat Ibu Sherly. Berdiri nah ini wakil saya yang baru. Dulu saya wakilnya Ibu siapa? Ibu Janet yang sudah meninggalkan kita ke Cibinong.
sekarang Bu Pendeta Shirley yang membantu. Jadi nanti Bu Pendeta Shirley dan Pak pasti akan karena bagian uang ya Pak pasti akan memimpin bagian itu. Hanya tolong dilengkapi fotokopi KTP yang ambil, tanda tangan, fotokopi SKTL dan stempel, Bapak Ibu ya, stempel. Jadi saya berharap hari ini sudah setengah. Gitu. Kemudian bagi gereja yang belum Bapak Ibu, diharapkan langsung hubungi Pak Pasti. Kalau Pak Pasti sedang lagi moodnya enak, Pak Pasti bisa jemput bola. Tapi kan nggak mungkin 15 gereja dijemputin satu-satu sama Pak Tarigan, kan agak susah begitu ya. Jadi tolong setelah hari ini menghubungi Pak Pasti Tarigan. Jika belum sampai tanggal akhir September, maka seperti tadi disampaikan Pak Pendeta Lukman, nanti kami buat permohonan kepada Kesra, kalau boleh Pak di gereja-gereja yang nggak ambil, boleh nggak masuk ke kas? Oh boleh, puji Tuhan, haleluya, gitu ya. Yang pemilik gereja itu jangan minta-minta lagi. Tahun depan nggak dapat. Karena misalnya 25 gereja yang ambil, 5 tahun depan nanti 25 gereja, 35-nya sudah nggak dapat, begitu. Jadi kami harapkan 30-30-nya tuh gercep gitu ya, supaya tahun depan dananya dapat lagi 30 gitu. Nah kalau 5 nggak ambil tahun ini, nanti tahun depan 5 itu nggak dapat apa-apa lagi. Begitu terus nanti, buat permohonan ulang lagi dan sebagainya. Jadi dimohon Bapak Ibu kerjasamanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, silakan Ibu Pendeta Shirley dan Pak Pasti Tarigan langsung mengkoordinir pengumpulan data ini. Silakan Pak Pendeta. Usulan Pak, bagaimana kalau pemanggilan, penandatanganan dan pengucapan di tempat makan? Ya. Betul, ya Pak. Kalau di sini nanti ya, nanti yang sudah menyerahkan boleh makan, yang belum menyerahkan jangan makan dulu. Saya katakan. Datanya nggak ada Pak, karena nggak ada berikut ini daftar hadir hari ini. Kalau ada nanti dipanggil saya daftar hadir. Siapa yang mau hubungin Mas Pak Tarigan? Ya, di belakang saja berarti ya, karena di sini nggak ada meja, di belakang ada meja. Terima kasih. Oke, teman-teman, apakah mendengar lagu keroncong? Ya, terdengar di perut lagu keroncong. Ya, baik, kita melengkapi persekutuan kita dengan makan bersama. Kami mohon Pak Tim doa makan. Pasti makanannya tambah enak didoakan oleh Tuhan. Mari Bapak-bapak, Bapak-bapak, puji syukur kami panjatkan Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan melalui hal-hal rohani, biar kami saling menolong, saling mengasihi satu sama lain Bapak. Tiba saatnya kami akan makan dan minum, biar Tuhan yang memutuskan, menyucikan oleh kuasa firman, supaya menjadi kekuatan di dalam kami melayani Engkau. Berkati keluarga besar di tempat ini Tuhan, hamba-Mu Pak Pendeta Ferry Rompas Tuhan, berkati juga jemaat-Mu Bapak, berkati kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah doa. Haleluya, amin. Enak makannya. Baik teman-teman, sampai jumpa di konten berikut. Ancam-ancamnya minggu ketiga Oktober. Nanti saya akan hubungi pimpinan gereja KBP. Semoga beliau dan mereka membuka doa. Oke, selamat makan.